Nama saya Denis Suseran. Saya dari kampus STKIP Sinar Pancasila Betun, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk tugas akhir atau kuliah kajian kurikulum dan buku teks dengan judul pantun. Di sini, pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari budaya Melayu. Pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait, memiliki rima AB-AB, serta mengandung sampiran dan isi. Setelah pengertian, kita masuk pada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama itu terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang kedua itu setiap bait terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga itu bersajak atau berima AB-AB. Yang keempat itu baris pertama dan kedua disebut sampiran, dan yang kelima itu baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, setelah ciri-ciri pantun, kita masuk lagi pada struktur pantun. Di sini struktur pantun yang pertama yaitu sampiran. Sampiran itu terletak pada baris pertama atau baris kedua, berfungsi sebagai pengantar dan biasanya berkaitan dengan alam atau kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu isi. Isi itu terletak pada baris ketiga dan keempat, berisi pesan, nasihat, perasaan, atau tujuan pantun. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis pantun. Yang pertama itu pantun nasihat. Pantun nasihat itu berisi pesan atau nasihat. Yang kedua, pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu berisi humor atau lelucon. Yang ketiga itu pantun teka-teki. Pantun teka-teki itu berisi pernyataan yang harus ditebak jawabannya. Yang berikut itu pantun cinta. Itu pantun yang berisi mengucapkan rasa kasih sayang atau mengucapkan rasa cinta kepada seseorang. Yang berikut itu pantun agama. Pantun agama itu berisi ajaran dan nilai-nilai agama. Yang terakhir itu pantun adat. Pantun adat itu pantun yang berhubungan dengan adat istiadat dan budaya. Nah, setelah jenis-jenis pantun, kita masuk lagi pada kaidah kebahasaan pantun. Kaidah kebahasaan pantun yang pertama itu menggunakan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Yang kedua itu memanfaatkan rima atau persamaan bunyi. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang sangat terapi bermakna. Nah, yang terakhir itu banyak menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai alam sebagai sampiran. Adapun langkah-langkah dalam menulis pantun yaitu yang pertama, tentukan tema pantun. Nah, yang kedua itu tentukan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu buat isi. Buat isi itu terdapat di baris ketiga dan keempat. Nah, yang keempat itu buat sampiran yang sesuai. Itu terdapat pada baris pertama dan kedua. Dan yang terakhir itu pastikan rima AB-AB dan jumlah suku kata sesuai. Di sini ada pun beberapa contoh pantun. Namun, saya hanya menggunakan salah satu contoh pantun saja, yaitu pantun jenaka. Nah, jadi contoh pantun jenaka itu seperti jalan-jalan ke kota batu, pulangnya membawa semangka. Kalau ingin menjadi nomor 1, jangan lupa tertawa juga. Setelah mendengar pantun dan juga contoh pantun, ada pun beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, menyampaikan nasihat, menghibur pendengar atau pembaca, menyampaikan pesan moral, melestarikan budaya lokal, dan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai acara adat dan kegiatan masyarakat. Nah, setelah mengetahui fungsi dari pantun, ada pun tujuan dari mempelajari pantun, yaitu yang pertama, kita harus memahami bentuk dari ciri-ciri pantun. Yang kedua itu kita harus meningkatkan kemampuan berbahasa dan bersastra.
kita harus menumbuhkan kreativitas dalam menyusun kata, dan yang terakhir itu kita harus menghargai serta melestarikan warisan budaya Indonesia. Oke, baik, materi pantun yang saya bawakan pada hari ini cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.